silakan masuk. Selamat sore. Sore. Ya, benar ini rumahnya Ibu Santi? Iya benar. Oh iya, Ibu Santi saya boleh masuk? Boleh, silakan. Dari mana? Ibu Santi, saya mohon izin perkenalkan Ibu Santi, nama saya Regina. Ya. Saya adalah penyuluh keluarga berencana Ibu Santi. Ya. Iya, saya dapat informasi dari Ibu Dina. Katanya Ibu Santi itu mau nanya-nanya tentang alat kontrasepsi ya? Iya benar. Oh iya, baik. Gimana Bu? Apa yang Ibu mau tanyakan dan bagaimana rencananya? Iya, saya ingin menanyakan untuk KB karena saya berencana untuk tidak punya anak lagi sementara. Karena saya sudah tua. Oke, Jadi saya ingin baik. menanyakan yang mana yang bagus. Karena ini kan saya pakai pil. Jadi capek, setiap malam harus minum, jadi harus bolak-balik. Jadi maksudnya supaya tidak yang mudah lah, yang mana yang bagus. Oh gitu, baik. Ibu Santi kalau saya boleh tahu usianya sekarang berapa Ibu? Sudah 40 40 tahun ya. Anaknya yang terakhir usia berapa? Anaknya yang terakhir sudah SMP. Wow, udah gede ya Bu ya? Iya. Oke, baik kalau begitu. Selama ini ada keluhan nggak Bu kalau menggunakan pil? Selain tadi capek dan bolak-balik? Kalau menggunakan pil itu tidak ada keluhan, cuma capek kadang-kadang lupa minumnya. Supaya yang bagus, terus yang mudah lah gitu, supaya tidak lupa minum. Jadi bisa langsung untuk kondisi badan juga yang bagus, yang mana kita mau nanya-nanya. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak ya Ibu ya. Ibu sudah menghubungi kami. Ya, seperti yang Ibu ketahui, tadi Ibu sudah tahu cukup banyak ya bahwa KB itu memang ada beberapa macam. Ada yang namanya metode kontrasepsi jangka panjang, ada yang metode kontrasepsi jangka pendek. Nah, ini bicara soal waktu. Kalau yang Ibu gunakan itu adalah yang jangka pendek, makanya setiap hari harus diminum ya Bu ya. Nah, kemudian itu satu strip cuma ada 1 bulan. Ya, nanti bulan berikutnya mesti ulang lagi. Nah, sedangkan yang Ibu tanyakan itu supaya nggak capek bolak-balik itu apa gitu ya, itu namanya metode kontrasepsi jangka panjang gitu ya. Ada beberapa, di antaranya itu ada yang menggunakan implan, ada yang menggunakan IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim, atau juga namanya metode operasi wanita juga ada gitu ya. Nah, Ibu ini kan rencananya belum pengen punya anak lagi ya, gitu ya, karena anaknya sudah besar, sudah cukup dia, dan Ibu maunya yang jangka panjang gitu ya. Ibu pernah dengar nggak apa saja gitu tentang metode kontrasepsi yang jangka panjang yang Ibu tahu? Saya belum pernah dengar, cuma saya tahu itu yang pil, suntik, terus ada juga yang itu yang dipasang-pasang di tangan, itu apa itu? Oh iya, itu namanya implan. Iya. Ya, ada yang namanya implan, ada yang namanya IUD, ada yang namanya MUW seperti tadi saya bilang. Nah, kalau untuk implan sendiri itu memang jangka waktunya kurang lebih 3 tahun sampai 5 tahun. Sedangkan kalau untuk IUD itu jangka waktunya 10 tahun gitu ya Bu ya. Nah, masing-masing itu ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau saya boleh tahu, Ibu rencananya ingin menggunakan yang jangka waktu berapa tahun? Yang panjang aja lah. Yang panjang aja ya Bu ya. Oke, baik. Yang panjang sementara ini adalah saya bisa menjelaskan untuk yang namanya IUD ya Bu ya. Nah, IUD itu jangka waktunya itu kurang lebih 10 tahun. Itu memang kontrasepsi yang paling efektif ya Bu ya untuk saat ini, karena bisa mencegah kehamilan sampai kurang lebih 99% gitu ya. Nah, untuk IUD itu sendiri dipasangnya adalah di mulut rahim Bu. Ya, nah nanti saya akan ada video saya lihatkan ke Ibu gitu ya, biar Ibu bisa punya gambaran bayangan gitu ya, kira-kira itu dipasangnya di mana gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana cara pemasangannya, apakah sakit atau tidak gitu ya. Oke, kita saksikan bersama ya Bu ya. Nah, ini Bu, dipasangnya itu di sini Bu. Nah, alatnya seperti ini Bu. Alatnya tidak besar, kecil sekali. Nah, ini tujuannya untuk apa?
ini bentuknya seperti T, Bu. Nah, ini akan diletakkan di dulur rahim, Bu. Tujuannya supaya spermanya tidak masuk ke saluran indung telur, sehingga tidak ada pertemuan antara sperma dan sel telur. Jadi makanya bisa mencegah kehamilan. Gitu. Nah, karena alat ini membuat sperma itu sulit masuk ke dalam indung telur. Nah, tadi yang seperti saya jelaskan bahwa efektivitasnya itu bisa mencapai 99%. Nah, ini dia. Nah, keuntungannya menggunakan IUD ini, Bu, selain bisa mencegah kehamilan jangka panjang, dia juga dapat melindungi dari kanker dinding rahim, Bu. Ya. Nah, terus kemudian dia juga tidak mempengaruhi kalau misalnya memang lagi menyusui, seperti itu. Dan itu bisa dipasang setelah melahirkan atau keguguran. Nah, tidak ada interaksi dengan obat-obat lainnya karena dia bukan hormon, Bu. Tapi tidak bahaya kan? Oh enggak, Bu, enggak bahaya ini ya. Tidak menimbulkan ada penyakit gitu, tidak? Oh enggak, Bu, jadi ini nanti setelah dilepas gitu kan, nanti kan ada benangnya nih, Bu, nanti benangnya bisa disesuaikan. Pada saat ibu tidak mau pasang lagi, nanti benangnya tinggal Kalau ditaruh. misalnya mau punya anak lagi bisa dilepas gitu Iya, ya? ini sangat mudah, Bu, karena dia tidak menggunakan hormon, jadi tidak butuh waktu yang lama untuk penyesuaian. Iya. Seperti itu. Iya, mengerti. Nah, iya. Tapi memang untuk IUD ini sendiri dia memang ada efek sampingnya, ya. Efek sampingnya itu memang pada saat ibu menggunakan ini menstruasinya mungkin akan lebih banyak dan masanya akan lebih panjang, gitu ya. Nah, kemudian mungkin akan ada siklus menstruasi yang tidak teratur, kemudian akan ada sedikit kram atau nyeri pada saat Itu biasa menstruasi. ya? Ya, mungkin pada saat wanita pada umumnya mengalami ya, Bu ya. Iya. Iya, seperti itu, Bu. Nah, memang keuntungannya sih lebih lebih waktunya lebih panjang sih, Bu, dibandingkan dengan ibu menggunakan metode kontrasepsi yang jangka pendek itu tadi. Gitu. Ada lagi, Bu, yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup aja. Cukup karena ya. saya sudah mengerti dan mungkin saya akan menggunakan ini. Oh, gitu. Bapak sudah Ibu sudah diskusi dengan Bapak? Sudah ya. Bapak juga bagaimana? Setuju. Bapak kerja di kantor camat. Oh, gitu. Ya. Oke, baik. Ya. Ibu rencananya kapan mau menggunakan? Kalau misalnya memang Ibu nanti ada waktu, boleh nanti saya dampingi ke puskesmas, Bu? Boleh. Ya. Boleh juga. Nanti kita janjian aja ya, Bu boleh, ya. boleh. Ya, Ibu jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya ya. Iya. Nanti saya tinggalin nomor telepon. Boleh. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, Ibu bisa tanya ke saya. Ini pakai biaya tidak? Nah, Ibu ada BPJS? Ada. Ada ya. Iya. Kalau Ibu memang ada BPJS, Ibu bisa menggunakan kartu BPJS dan itu tidak akan dikenakan biaya, Bu. Apalagi pada saat minggu depan itu kebetulan kami lagi ada kegiatan, Bu. Oh iya. Ya, ada namanya pelayanan KB gratis, Bu. Boleh. Ya, boleh ya, Bu ya. Boleh. Ya, nanti Ibu tinggal bawa KTP, KK, dan juga Ibu membawa kartu BPJS-nya saja. Oh iya. Oke, Siap, baik. Kalau siap. gitu nanti kita janjian aja ya, Bu Iya, ya. terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Santi, saya permisi Iya, dulu. sama-sama. Iya. Hati-hati di jalan. Iya.